Untuk mengetahui jalannya rapat yang digelar oleh Badan Kehormatan DPD, kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Rian Nuryaningsi dari Gedung DPD Senayan, Jakarta. Adit, apakah rapat Badan Kehormatan DPD sudah dimulai dan siapa saja yang hadir? Ya, selamat sore Valerina. Memang rencananya Badan Kehormatan DPD RI ataupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan rapat pleno. Rapat pleno ini nanti memang berkaitan terkait masalah status dari Ketua DPD RI Irman Gusman yang beberapa waktu lalu dijadikan tersangka yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Nanti selain para 17 anggota Dewan Kehormatan dari DPD itu sendiri dan sejumlah nanti dari anggota DPD akan hadir dalam rapat pleno untuk membahas terkait status Irman Gusman ke depannya seperti apa. Nantinya rapat ini akan lebih dikerucutkan lagi, Valerina, apakah nanti Irman Gusman akan dicopot jabatannya dari Ketua DPD RI ataukah nanti hanya dinonaktifkan sementara. Namun ke-17 anggota tersebut sebelumnya akan mendengarkan kesaksian dari pengamat hukum yaitu Mahfud MD terkait masalah status hukum dan juga apa saja sebenarnya resiko-resiko yang akan dijadikan alasan untuk menonaktifkan ataukah dijadikan alasan untuk mencopot Irman Gusman dari jabatannya sebagai anggota Ketua DPD RI Republik Indonesia pada periode saat ini. Valerina? Ya, dari informasi yang Anda peroleh, apakah nantinya Irman Gusman hanya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD atau juga diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota DPD? Ya, Valerina, memang ini menjadi salah satu perbincangan yang memang nantinya akan dibahas di dalam rapat pleno di Dewan Kehormatan DPD RI nanti malam. Dan juga sampai saat ini para anggota di DPD RI juga terus membahas status masalah ketuanya. Namun kongsi terpecah, artinya ada yang mendukung bahwasannya Irman Gusman harus diberhentikan, ada juga yang mendukung tidak boleh memberhentikan Irman Gusman secara secepat ataupun begitu saja. Kita harus mempertimbangkan faktor-faktor hukum lainnya yang memang masih bisa dikaitkan dan itu membela status dari Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasannya Ketua Dewan Kehormatan DPD RI yaitu AM Fatma mengatakan bahwasannya tanpa diminta pun sebenarnya status dari Irman Gusman langsung bisa dicopot sebagai Ketua DPD RI. Ini sesuai dengan pasal 52 ayat 3 di mana dinyatakan ketua ataupun wakil ketua jika memang mereka tersandung masalah hukum dan ditetapkan sebagai tersangka secara tidak langsung, dia langsung bisa dicopot jabatannya dari Ketua DPD RI. Namun hal ini belum dilakukan karena memang DPD RI masih perlu melakukan penyamaan suara dan mendengarkan pendapat dari para ahli, khususnya ahli hukum terkait masalah status dari Irman Gusman ke depannya. Selain itu juga yang dapat kami informasikan, sejumlah anggota di DPD RI memang menyerukan bahwasanya Irman Gusman harus dinonaktifkan ataupun harus dicopot dari jabatannya guna melindungi citra dan juga image dari DPD RI ke depannya. Karena memang kasus yang menimpa pimpinan DPD RI ini bukan terkait masalah keuangan lembaga, namun masalah pribadi yang terseret-seret terkait masalah DPD RI sehingga sejumlah masyarakat ataupun pendapat publik terkesan negatif terhadap kelembagaan DPD RI di masa sekarang ini. Valerina, nanti juga kita akan mendengarkan sejumlah pendapat dari para ahli, namun kita akan menunggu sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan terus memantau terkait perkembangan rapat pleno yang akan dilaksanakan jam 7 malam nanti. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Aditya Warman. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Aditya Warman dan juru kamera Rian Nuryaningsi dari Gedung DPD Senayan, Jakarta.